Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih dari teman-teman yang pagi hari ini ngerasa hidupnya tuh penuh dengan beban? Yang ngerasa hidupnya penuh dengan masalah, mau bahagia tuh rasanya sulit sekali, kok masalah yang ada dalam diri kita tuh nggak kelar-kelar. Tenang dulu teman-teman, kenapa? Karena kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Dan pada dasarnya kita adalah makhluk hidup biasa teman-teman, dimana hidup itu penuh dengan perjuangan. Untuk mencapai posisi tertinggi saja kita butuh yang namanya perjuangan, dan ketika kita berada di posisi terendah, kita juga berjuang bagaimana kita bangkit dari posisi itu. Kita semua berjuang bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan, berjuang bagaimana untuk mendapatkan kesenangan, dan berjuang bagaimana kita bangkit dari rasa kesedihan. Itu kita semua berjuang teman-teman. Yang pasti adalah kita semua pasti bisa melalui itu semua, karena sejatinya kita adalah manusia yang memiliki power yang tersendiri. Manusia itu memiliki kekuatannya sendiri yang disebut dengan resiliensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Fresinanda Siregar dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Nanam Sofia, dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu resiliensi. Nah, jadi apa sih resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali dari masa terpuruknya dan merasa kuat kembali meskipun telah jatuh dan lemah sebelumnya. Dan resiliensi ini juga membutuhkan kemampuan kita untuk tetap stabil dan tetap tenang, serta kemampuan kita untuk mengatur emosi kita agar tetap stabil, teman-teman. Emosi yang stabil ini kemudian akan menentukan kita bagaimana kita menjalin relasi-relasi terhadap apa yang kita lakukan ke depannya, atau biasa disebut dengan strategi. Strategi apa dilakukan dengan upaya yang keras disebut dengan perseverance. Perseverance adalah modal bagi kita untuk memiliki resiliensi yang bagus. Dari satu penelitian menunjukkan bahwasannya, apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatur emosi kita agar tetap stabil, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sulit, maka ke depannya kita akan mengalami namanya kesulitan. Kita akan dikejutkan dengan bagaimana berinteraksi dengan manusia lainnya ke depannya. Untuk yang lebih jelasnya, mari kita lihat video ilustrasi berikut ini. Resiliensi ini dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi pada situasi yang sulit. Mungkin perubahan yang cukup drastis membuat kita harus bisa mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Belum lagi kita juga harus tetap stabil nih, sehingga kita bisa menentukan upaya-upaya terbaik atau strategi dalam mencapai tujuan. Upaya ini biasa disebut dengan perseverance. Selain perseverance, kita juga butuh kemampuan untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi ini dibutuhkan kemampuan kita untuk tetap tenang dan juga fokus sehingga kita bisa tahu hal apa yang menjadi penyelesaian masalahnya. Perseverance dan juga regulasi emosi adalah modal buat kita untuk dapat memiliki resiliensi dalam diri kita. Nah, sekarang ada beberapa tips bagi teman-teman yang mungkin sedang berada dalam kondisi sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, marilah kita lihat masalah kita ini dari helikopter view. Dimana kalau kita melihat masalah kita dari atas, kita jadi tahu teman-teman bahwa ternyata masalah kita tuh masih sekecil ini. Kalau kita lihat masalah kita dari helikopter view ini, kita tahu di mana posisi kita sebenarnya. Terus kita bisa mengenali diri kita dan kita mengetahui masalah apa sih yang sebenarnya kita hadapi gitu. Selanjutnya, marilah mulai mencari tujuan hidup. Diawali dengan rasa bersyukur, kemudian kita akan mengetahui bahwa jalan kita tuh masih panjang teman-teman, dan tujuan hidup kita tuh masih di depan sana. Dengan begitu, kita bisa membuat strategi-strategi baru agar kita bangkit dari keterpurukan tersebut. Setelah recovery tadi, kita butuh yang namanya eksperimen, kita butuh upaya-upaya agar kita bangkit dari keterpurukan tersebut. Yang terakhir teman-teman, marilah kita mulai menerima yang namanya perubahan. Acceptance ini merupakan suatu proses yang gak mudah, tapi juga gak sulit teman-teman. Dan marilah melihat diri kita hari ini, apakah kita sudah mampu untuk menerima perubahan dan terintegritas bahwa diri kita hari ini itu sudah lebih baik dari hari yang sebelumnya. Teman-teman, jadikanlah momen sulit di hidup kita itu menjadi momen-momen perubahan yang menjadikan diri kita tuh menjadi lebih baik, lebih mau belajar dan terus berkembang. Sebelum berpisah, saya teringat dengan kata-kata B.J. Habibie di mana beliau berkata,
Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Saya akhiri materi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.